Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai ayat 35. Persilakan. Keluaran 35. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian khusus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu masang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain pirmisi, kain halus, bulu kambing, kayu terbak jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu tenaga, minyak untuk penerangan, dan rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukuran dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusumnya, tutup pendamian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusumnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusumnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk kemah suci. Mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikianlah juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan,
dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dan suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, bacaan kita pagi ini berkenaan dengan pentingnya dukungan logistik untuk pembangunan kemah suci. Kalau pasal-pasal sebelumnya sudah diatur tentang ukuran dan berbagai kebutuhan, saatnya untuk mengeksekusi bagaimana pembangunan kemah suci bisa terwujud. Dan tentu diperlukan berbagai material untuk membangun kemah suci ini. Nah, pasal ini secara panjang lebar membahas tentang beragam persembahan yang harus tersedia agar pembangunan kemah suci ini bisa berjalan dengan baik. Pasal 35 ayat 1 sampai ayat 3 pertama sekali menegaskan tentang perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Dan setelah ada penegasan ini, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-29, namun di sana bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa untuk menggerakkan umat Tuhan ini memberi secara khusus, memberikan persembahan khusus dalam rangka pembangunan kemah suci ini. Di ayat 4 dikatakan, berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diberitakan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Jadi pertanyaan sederhananya begini, bukankah Tuhan itu luar biasa bisa membelah air laut Teberau itu dan berbagai mujizat yang sangat dahsyat? Tetapi ketika bicara tentang kebutuhan untuk pembangunan kemah suci, Tuhan meminta Musa untuk memotivasi semua jemaat memberi secara konkret apa yang mereka punya. Nah, ini menarik untuk kita renungkan, kita lihatkan rincian juga nanti bagaimana kita hubungkan dengan nasihat Tuhan dalam perjanjian baru. Jadi Musa diminta oleh Tuhan untuk memerintahkan umat Tuhan itu agar memberikan persembahan khusus, sebuah persembahan dalam rangka pembangunan kemah suci ini. Sehingga dikatakan sebagai persembahan khusus dan berasal dari barang kepunyaanmu. Dan kemudian ayat berikutnya berkenaan dengan bagian berikutnya dikatakan tentang motivasi. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, entah itu emas, perak, tembaga, kain ungu tua, dan seterusnya. Dan penegasan tentang motivasi kita temukan lagi di ayat yang ke-21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. Kata tergerak hatinya berulang-ulang diungkapkan di dalam rantaian perikop ini. Kita bisa temukan lagi di ayat yang ke-26. Semua perempuan yang tergerak hatinya. Ya. Kemudian motivasi yang lain-lain kita temukan di ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan suatu untuk segala pekerjaan diperintahkan Tuhan dengan perintah Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawa persembahan sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki agar jemaat Tuhan ambil bagian dalam pembangunan kemah suci ini, memberi dari apa yang mereka miliki. Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak ada, tapi memberi dari apa yang mereka miliki. Dan motivasi untuk memberi persembahan khusus itu terdorong hatinya, tergerak jiwanya, dan memberi dengan sukarela.
Dalam Perjanjian Baru dikatakan di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Jadi dimensi rohani sangat ditekankan dalam memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan kemah suci ini. Nah, wujud atau bentuk persembahan sangat beragam. Kita temukan di sana ayat yang kelima, ada emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, linen halus, bulu kambing, dan seterusnya. Ya. Dan semua ini begitu berarti, termasuk ada permata krisopras, permata tatahan untuk baju efod, dan sebagainya. Dan ketika persembahan terkumpul, maka orang-orang yang ahli di bidangnya akan juga mengambil bagian dalam rangka mengelola atau memanfaatkan semua persembahan tadi untuk kepentingan pembangunan kemah suci ini. Bagaimana respon umat Tuhan terhadap perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka? Di dalam ayat 20 dikatakan, lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Nyata sekali bahwa sekalipun Tuhan sanggup membuat emas, perak, dan segala macam secara extraordinary ya, dengan kuasanya untuk kebutuhan, tetapi Tuhan ingin melibatkan semua umat Tuhan dalam rangka pembangunan kemah suci ini. Bahwa tempat ini adalah tempat perjumpaan umat dengan Tuhannya, Tuhan dengan umatnya, dan juga tempat pertemuan umat yang satu dengan yang lain. Dan hati yang memiliki pekerjaan ini sangat-sangat dirindukan oleh Tuhan, dan ternyata mereka merespon dengan tergerak hati, terdorong jiwanya, dan dengan sukarela. Baik laki-laki maupun perempuan, para pemimpin. Mari kita perhatikan ayat 22, maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang mempunyai keahlian ambil bagian dalam pelayanan ini, termasuk juga perempuan-perempuan yang ahli. Ayat 25, setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus. Ayat 26, semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Demikian juga pemimpin ambil bagian dalam pembangunan kemah suci. Ayat 27, pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan seterusnya ayat 29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diberitakan Tuhan dengan perantaraan Musa dengan motivasi sukarela. Menarik sekali, jadi kita menemukan di sini bagaimana pembangunan bait suci itu ya, semua umat Tuhan dimotivasi untuk memberi dari apa yang pada mereka, benda-benda, barang-barang yang berarti itu, termasuk juga semua yang punya keahlian dimotivasi untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan kemah suci ini dengan motivasi yang benar, yang tulus lurus, dan sungguh-sungguh penuh dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan. Dan terkasih, dalam ayat 30 sampai 35 ini materialnya sudah terkumpul. Kriteria orang yang akan memimpin, merancang segala sesuatu untuk melengkapi dan memperindah kemah suci ini dieksekusi oleh Musa. Pasal 31 ayat 1 sampai 11 kita sudah pelajari waktu lalu. Tuhan sudah memilih Aholiab dan Bezalel dan mengkomunikasikan dengan Musa. Saatnya Musa sekarang menyampaikannya secara terbuka kepada umat Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihat, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan seterusnya untuk bagaimana memanfaatkan semua persembahan tadi dan mewujudkan dalam bentuk-bentuk yang diperlukan sesuai dengan yang diarahkan Tuhan untuk pekerjaan
perhiasan, dan berbagai kebutuhan di dalam pembangunan kemah suci ini. Menarik dari ayat 34 dikatakan, dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisam dan juga dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Jadi kedua orang ini dipenuhi dengan segala yang diperlukan untuk merancang dan mengerjakan berbagai kebutuhan untuk kemah suci, juga hikmat kepintaran untuk mengajar karena harus memobilisasi perempuan-perempuan yang ahli, laki-laki yang ahli untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan ini. Dan inilah suatu yang sangat-sangat indah, bahwa semua umat Tuhan yang diperlengkapi dengan semua perlengkapan itu, hikmat, kepintaran, kepandaian, dan keahlian ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan kemah suci ini. Detail bagaimana itu dieksekusi akan kita temukan di pasal 36 ayat 1 dan seterusnya. Jadi dari bacaan kita pagi ini, kita menemukan, kita dapati satu amanat teks bahwa Allah menghendaki umat Tuhan memberikan persembahan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, suka dan sukarela untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini tentu inklusif karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Tuhan mau itu juga diberdayakan dalam pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini. Aplikasi bagi kita, apakah saya dan saudara tergerak hati dan terdorong jiwa serta memberi dengan sukarela persembahan khusus bagi pembangunan kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, ya betul, visi misi lokasi ya harus jelas, dan perlu supporting system, financial support, ya, dan karunia-karunia rohani serta hal-hal yang dimiliki orang percaya adalah aset yang Tuhan rindukan untuk direlakan bagi pekerjaan pembangunan kerajaan Allah itu, bagi perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena itu mari kita mengevaluasi diri kita, sudahkah kita dengan senang hati mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, karena Tuhan merindukan kita memberi bagi pekerjaan Tuhan demi hormat dan kemuliaan namanya, dan bagi hidup dan kehidupan rohani kita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan maupun pelayanan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama meresponi apa yang sudah kita dengar, untuk kita boleh menjadi persembahan bagi Tuhan, menjadi bejana yang indah bagi Tuhan. Hanya kepadamu bejanamu Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Pilih aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan aku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini
ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu ya dalam. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kalau Tuhan sudah memanggil kita dan memilih kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bagi pertumbuhan tubuh Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita terus mau berkomitmen untuk terus melayani Tuhan, setia kepada Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Mari kita bersama mengucap syukur. Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena panggilan-Mu itu mulia, panggilan-Mu itu indah Tuhan, panggilan-Mu memuliakan Engkau dan membawa banyak orang datang kepadamu. Aku mengucap syukur Tuhan, karena aku boleh menjadi bejana bagi pekerjaan Tuhan, bagi pertumbuhan pelayanan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami saat ini berdoa supaya Engkau memenuhkan kami dengan hati yang rela, dengan roh yang terus memenuhi kami dengan segala keahlian, dengan segala yang terbaik untuk kami boleh melayani Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, memuridkan mereka menjadi murid-murid Kristus yang memuliakan Tuhan, yang setia. Kami bersama dengan keluarga kami, pakailah hidup kami Tuhan, keluarga kami, supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.